Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, haleluya. Selasa pagi ini sudah tanggal 10 Februari 2026. Berarti Tuhan sudah pelihara Bapak Ibu sampai di hari yang ke-10 di tahun yang baru 2026 ini. Di bulan Februari ini anugerah Tuhan. Karena cintanya Tuhan Yesus, sungguh selalu saya tidak pernah bosan berkata, kita hidup ini karena cintanya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan. Besok sudah tanggal 11, tetap kita hidup karena cintanya Tuhan Yesus. Sampai di surga pun selalu kita berkata, itu semua karena kasih cintanya Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan sempurna. Asal kita jangan mempermainkan Tuhan loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah menyalahgunakan cinta kasihnya Tuhan. Bukan berarti kalau Yesus begitu cinta kita terus kita mempermainkan Tuhan. Tidak boleh, tidak boleh. Justru Tuhan cinta kita, kita harus cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penyayang. Dia selalu penuh pengampunan. Kita mau baca firman Tuhan pagi ini, Mazmur 78 ayat 23 sampai 38. Di situ dikatakan firman Allah. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka bangsa Israel. Oh, kalau kita lihat bangsa Israel bertubi-tubi menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan cinta kepada bangsa Israel sampai detik ini. Demikian Yesus juga sama. Cinta kita semua, asal kita mau kembali sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman, kami akan pujian ini. Tuhan selalu ampuni, ini kebaikan Tuhan Yesus, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus penuh kasih dan sayang, haleluya. Dia melupakan segala dosa dan salah kita, amin, haleluya. Dia selalu terbuka tangannya kepada kita semua, haleluya. Marilah kita datang percaya kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama dan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, haleluya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku, amin Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, Ku siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Oh, kasihnya Tuhan nyata. Sungguh saya menangis. Kalau saya menyanyi ini tiap hari, tiap saat ada bergaul karib dengan Yesus. Yesus begitu baik. Jika kita mengaku dosa kita, tertulis dalam surat 1 Yohanes 1:9. Maka ia adalah setia dan adil. Dia yang mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena Yesus penuh belas kasihan. Tuhan begitu baik, sangat baik, sangat baik. Dia selalu dengar doa kita, asal kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Mari, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu bersama saya pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sebentar kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 78, Bapak Ibu ya. Kita cinta Tuhan Yesus. Setiap pagi kita diisi dengan firman Tuhan. Nanti malam sebelum kita berbaring tidur, baca Alkitab. Hari ini sebelum kita beraktivitas, baca Alkitab. Landaskan firman Tuhan sebagai awal dan akhir. Awal kita pagi ini, Tuhan Yesus. Nanti akhir kita mau tidur, Tuhan Yesus. Kita kunci semuanya. Dari awal Tuhan Yesus sampai ke akhir. Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Mazmur 78 ayat 23 sampai 38 demikian firman Tuhan. Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dan langit. Coba nih saudara. Ayat 23 dikata, maka ia memerintahkan, Yesus memerintahkan, berarti Tuhan cinta kepada bangsa Israel. Tuhan cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Kita diberkati, dipelihara, dikasih nafas, dikasih kesehatan. Itu anugerah Tuhan. Lihat bangsa Israel. Ya, semuanya sama Tuhan dicukupkan, saudara. Dikasih makan. Malah kata firman Tuhan, supaya tidak panas, ada sinar matahari pada waktu keluar dari padang gurun kan panas tuh. Tapi sama Tuhan dikasih tiang awan. Iya tuh. Ia memerintahkan awan-awan dari atas supaya sejuk, tidak kepanasan. Ya. Terus dikasih apa? Kepada mereka diturunkan hujan mana supaya kalau lapar dikasih makanan, dijamin sama Tuhan. Berarti kita juga sama, saudara. Bapak Ibu bersama saya sama. Dijamah sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Coba ini. Berlimpah-limpah. Memang Yesus itu datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Oh, dahsyat Tuhan itu. Dia maha tahu. Dia maha kuasa, maha penuh dengan cinta kasih. Ia telah menghembuskan angin timur langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersahap seperti pasir di laut. Wow, coba. Semua dicukupkan sama kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Diturunkan hujan daging. Semua ayat 28, ia menjatuhkannya ke tengah-tengah perkemahan mereka. Sekalian tempat kediaman. Coba dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Tapi mereka ngomel melalui saudara. Tidak pernah bersyukur. Padahal Tuhan selalu dijaga. Lingala kata firman Tuhan. Kasut yang gak ada yang sobek. Gak ada yang rusak. Bajunya semua dipelihara sama Tuhan. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka ingin. Coba deh. Dikasih apa yang mereka inginkan. Dikasih sama Tuhan. Dijamin saudara. Demikian kehidupan kita juga sama. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Samuel 23:5. Keluargaku di hadapan Allah. Ada suatu perjanjian kekal. Terjamin. Teratur segala-galanya. Coba saudara baca. 2 Samuel 23:5. Sama dengan bangsa Israel. Ia menjatuhkan ke tangan perkemahan mereka sekalian tempat kediamannya. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Semua dicukupkan sama Tuhan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka yang membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan turunan-turunan. Coba nih, mereka tidak pernah puas, ngomel-ngomel selalu, tidak pernah bersyukur. Maka Tuhan bisa marah. Duh, Tuhan juga punya keterbatasan, saudara. Baca Galatia 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang tua akan itu. Jadi kita ikut Yesus. Cinta Tuhan sangat sempurna kasih. Tapi bukan berarti dipermainkan, saudara. Nggak boleh. Ya, Tuhan punya kedaulatan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menyalahkan Tuhan?
takut kepada Tuhan. Kita harus tahu diri, tahu diri, tahu diri. Kalau Tuhan sudah tolong, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kita mau semangat kita melayani Tuhan. Semangat kita cinta Yesus. Ayat 32. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan ajaib. Sebab itu yang membuat hari-hari mereka habis dalam kesesian dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Hati-hati saudara. Supaya hari yang kita jalani selalu harap pada Tuhan. Jangan sampai main-main dengan dosa. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Jangan sampai kita selalu menghujat, selalu nyalakan, dan hati-hati. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang keras kepala. Hati-hati. Allah punya apa saudara? Punya ada batasnya, ambang batas. Kasih Tuhan memang sempurna, tapi bukan dipermainkan. Ya, apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan menginginkan Allah. Coba nih, baru dihukum malah mau berbalik. Terlambat saudara, jangan sampai. Ya, kita tidak mau. Ya, oleh itu mari, apapun keadaannya, tetap kita mengandalkan dan berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penembus mereka. Tapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia. Mereka tidak setia pada perjanjian mereka. Bangsa Israel tidak setia. Jangan sampai kita juga sama seperti bangsa Israel tidak setia. Tapi mari kita mau senantiasa setia sama Tuhan. Ayat 38 terakhir. Tapi ia bersifat penyayang, yang mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Amin. Tuhan begitu baik. Tuhan cinta kepada bangsa. Tuhan cinta kita semua. Lihat ini. Di dalam Mazmur 103. Kita baca. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpalan kesalahan kita. Coba kita begitu banyak salah. Tapi Tuhan tidak langsung menghukum kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan dia. Mari, kalau Tuhan begitu baik sayang sama kita, kita juga sayang sama Tuhan. Kalau sayang sama Tuhan, kita takut sama Tuhan. Taat. Ya. Ayat 12, Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapak sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang takut akan dia. Amin. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau belajar takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa. Tuhan yang ajaib. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Rugi sendiri saudara. Ya, rugi sendiri kalau mempermainkan Tuhan. Sebab Tuhan itu, kalau kita baca di dalam Roma 11:22 ini, yang ayat memberikan peringatan keras kepada semua umat Tuhan. Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ada kemurahan juga ada kerasnya saudara. Karena Tuhan yang pencipta, haknya Tuhan itu. Mau keras, mau lembut, hak otoritas Tuhan. Tapi tetap punya sifat ilahi. Sifat dasar, basic of holy karakter dari Tuhan. Perfeksionisme dari Tuhan. Yang sempurna. Dia penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Kalau saudara kena kekerasan Tuhan bangsa itu karena kebangetan saudara. Keterlaluan bangsa Israel itu. Waktu yang lalu. Ya. Yaitu kekerasan atas orang telah jatuh. Ini yang jatuh dosa terus tidak mau bertobat. Ya. Tapi atas kemurahannya itu jika kamu tetap di dalam kemurahan. Amin. Mari kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong. Kalau kita tidak ada kemurahan Allah, habis kita. Oleh itu melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta. Jangan mempermainkan Tuhan. Tapi kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kan dalam Ibrani 11 ayat 6. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu ada besar upah di surga. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu. Serahkan kita kepada Tuhan. Sepenuhnya kita berserah total kepada Tuhan. Dan milikilah takut akan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi orang bandel. Tapi jadilah anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang mau dibentuk. Anak Tuhan yang sayang sama Tuhan. Yang mengerti selaras dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan lupakan yang sudah. Dia tidak pernah ingat kesalahan kita. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampun. Mari kita pagi ini kita minta ampun sama Tuhan, bertobat. Kita komit, kita mau cinta
Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau setia, kita mau taat pada firman-Nya. Amin. Haleluya. Setialah sampai mati, tetap setia. Tuhan Yesus selama-lamanya, tatkah berfirman-Nya, lakukan kehendak Tuhan sampai selamanya. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, kita mau kembali sama Tuhan. Karena Allah Bapa kita Allah penuh dengan cinta kasih dan rahmat. Jangan mempermainkan Tuhan. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Tapi mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kemurahan-Nya. Jangan sampai hidup di dalam dosa-dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan karakter lama. Hiduplah di dalam karakter ilahi. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.